Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi para pejuang P3K. Kali ini kita akan berlatih soal-soal pedagogik P3K tahap 2. Langsung saja pada soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya, maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, maka kita harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Kalau C1 itu mengingat, maka KKO-nya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Ada C2, C3, C4, C5, C6. C6 ini pada soal ini termasuk C6, yaitu mencipta, maka kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Maka pada soal ini kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta, ya, maka jawabannya adalah yang E, yaitu membuat. Jadi kalau yang diminta adalah C6 atau mencipta, maka rumusannya adalah atau indikatornya, rumusan indikator yang bisa dikembangkan adalah yang E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Soal yang kedua, pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, di sini ada B, C, D, dan E. Maka untuk menjawab soal-soal ini, kita harus mengetahui unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu harus memenuhi kaidah A, B, C, D. A adalah audience. Audience itu adalah peserta didik yang akan belajar, ya, dalam hal ini adalah siswa. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Biasanya dirumuskan dalam KKO, misalnya menjelaskan, ya. Yang C, condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Yang D adalah degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Biasanya ada kata-katanya dengan, ya. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Maka di sini jawaban yang benar itu adalah B, ya. Jadi di sini memuat ABCD-nya. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini merupakan condition-nya, kemudian siswa sebagai audience, kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ini adalah behavior-nya, karena di sini ada kata-kata menjelaskan, ya. Kemudian secara benar itu adalah degree-nya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Yang ketiga,
Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah mendefinisikan, mengelompokkan dan membedakan. Untuk jenis materi dan indikator hasil belajarnya yang berupa fakta itu jika apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama-nama, nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Jadi di sini hanya menyebutkan ya. Kemudian konsep itu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, kemudian membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Jadi di sini dalam soal ini berarti yang menjadi kata kuncinya yaitu mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan, maka ini termasuk yang D, yaitu konsep. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, di sini untuk prosedur, apabila siswa diminta menjelaskan langkah-langkah pemecahan persoalan menurut prosedur tertentu, kemudian prinsip itu jika siswa diminta menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab dan akibatnya. Keterampilan jika siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian ada aspek afektif jika siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik jika siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis berupa konsep, yaitu yang E. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu cooperative, inquiry, problem solving, discovery, contextual. Maka di sini untuk menjawab ini perlu memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Langsung saja kita memilih yang kontekstual, yaitu contextual teaching and learning, karena di sini adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu yang E ya, kontekstual. Jadi kata kuncinya adalah siswa dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang E yaitu kontekstual. Sedangkan yang selanjutnya itu kooperatif ya. Di sini berarti siswa itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang problem solving itu berarti di sini proses pembelajarannya menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian discovery learning adalah
Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Yang terakhir, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat mempelajari penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Nah, di sini guru itu ingin menyederhanakan konsep, maka jawabannya adalah A atau A. Bagan ya. Penjelasannya di sini eh, bagan atau chart di sini seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Kemudian, jadi jawabannya adalah bagan ya. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, kemudian sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, kemudian diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap uh, agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya adalah bagan organisasi, bagan alur siklus air. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu bagan, karena tujuannya adalah menyederhanakan konsep. Sedangkan karakteristik media yang lain, media foto ini sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibandingkan media verbal. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya, dan gampang didapat serta digunakan. Kelemahannya adalah hanya menekankan persepsi indera mata. Kemudian syarat pembuatan media foto, otentik, sederhana, ukuran relatif, menyesuaikan ruang. Yang kedua, sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar, yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan ya, jadi murah sebab media ini dapat dibuat langsung oleh guru. Kemudian diagram ini sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Ciri-cirinya adalah bersifat simbolis dan abstrak, sehingga kadang sulit dimengerti. Kemudian diagram yang baik sebagai media pendidikan, yaitu benar, cukup besar, dan penyusunannya diselesaikan dengan pola pembacaan yang umum dari kiri ke kanan. Kemudian bagan atau chart di sini sudah saya jelaskan tadi ya, untuk menyajikan konsep. Kemudian yang keenam adalah AP. Yang kelima dulu ya. Yang kelima adalah grafik. Di sini sebagai suatu media visual, grafik ini adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Yang keenam adalah AP. Alat permainan edukatif adalah alat yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan.
anak-anak tidak bosan bermain. Di samping itu dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan olah tubuh atau jasmani. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, saya kira ini saja ya untuk pembahasan soal-soal P3K tahap 2. Jangan lupa like, comment, and share, dan di-subscribe untuk mendapatkan soal-soal selanjutnya. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.